Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadratul Afadil, Hadratul Mukarramin, rekan-rekan dari Friday Sonten, beserta segenap solihin solihat yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun kita dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari datanglah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menghadap kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka bermaksud untuk mengadukan keadaan mereka yang sangat berat menghadapi jalan dakwah yang sangat berliku di kota Makkah pada bagian akhir dari periode dakwah di kota Makkah, yang tentu penuh dengan tantangan dan kesulitan, di mana para sahabat pada saat itu menghadapi intimidasi, serangan-serangan, kezaliman sampai penganiayaan dan bahkan pembunuhan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kita sudah ingat bagaimana keluarga Yasir diperlakukan. Yasir yang dibunuh, disiksa sampai mati di kayu salib. Kemudian Sumayyah istrinya yang ditusuk dengan sebuah tombak tembus dari selangkangan sampai ke kepala beliau, menjadi syahidah pertama dalam Islam. Kemudian Ammar bin Yasir sendiri disiksa sampai terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Seperti juga Sayyidina Bilal yang ditarik dari dalam kota terparut-parut, punggungnya oleh kerikil dan batu-batu, ditelentangkan di atas pasir membara di bawah terik matahari yang membakar, ditindih dengan batu di perut dan dadanya, dan disiksa dengan dicambuk, sampai yang mencambuknya yang kelelahan. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana Khabbab ibn al-Arat diikat, diselongsong seperti seekor kambing guling, lalu dipanggang di atas bara api yang biasa dia gunakan untuk melelehkan besi, sampai punggungnya pun melepuh-melepuh dan lepuhan-lepuhan itu pecah, lalu menetes-netes cairan dari tubuhnya yang memadamkan api. Berat sekali yang harus dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu, sehingga mereka berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau bercerita atau mengisahkan satu cerita kepada kami untuk menghibur hati kami yang sangat berat menghadapi berbagai macam tantangan ini?" Kisah ini diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bisa kita dapati dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul dalam bab tentang surah Yusuf. Maka ketika para sahabat mengatakan, "Berceritalah ya Rasulullah kepada kami untuk menguatkan hati kami," Nabi SAW pun kemudian terdiam sejenak. Pada saat itulah Allah pun menurunkan surah Yusuf utuh dari awal sampai akhir dalam sekali jalsahnya Rasulullah SAW. Jadi tidak sering atau jarang-jarang sebenarnya Allah menurunkan satu surah yang sepanjang surah Yusuf ini dalam sekali duduknya Rasulullah SAW. Dan hampir tidak ada nabi atau rasul yang lain yang kisahnya diceritakan secara paripurna dalam satu surah, dari sejak dia kecil sampai dia dewasa, bahkan kemudian menua, juga tidak terdapat kisahnya di surah yang lain kecuali Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surah Yusuf ini. Maka inilah salah satu surah yang sangat unik, yang sangat dahsyat, yang Allah pun menyebutnya dengan kata-kata nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah dengan kami wahyukan Al-Qur'an ini kepadamu.
Jadi Allah menyebut surah Yusuf sebagai sebaik-baik kisah yang diceritakan Rasulullah SAW, diceritakan kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quranul Karim untuk menjadi i'tibar, ya, untuk menjadi ibrah-ibrah atau berbagai pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Wabil khusus pada saat itu menjawab pertanyaan para sahabat yang meminta diceritakan kisah untuk menguatkan hati mereka. Maka kisah surah Yusuf adalah penguatan hati yang luar biasa di dalam perjuangan dakwah, karena Yusuf alaihissalam adalah cermin tentang seseorang yang mengalami lika-liku kehidupan yang begitu intens, lika-liku kehidupan yang begitu mengombang-ambingkan secara dahsyat, baik suka maupun dukanya, baik nikmat maupun musibahnya, baik lapang maupun sempitnya, baik susah maupun senangnya. Itu yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau dari seorang anak yang disayang oleh orang tuanya, dicintai begitu rupa, ya kemudian dia bermimpi dengan mimpi yang sangat indah, 12 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Orang tuanya berpesan untuk tidak menceritakan kisah itu kepada saudaranya, supaya mereka tidak dengan kedengkiannya merencanakan sesuatu yang berbahaya, tetapi qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, ternyata saudara-saudaranya mendengarkan bisikan-bisikan syaitan, lalu membuat mereka merencanakan tipu daya yang membuat Yusuf alaihissalam nyaris dibunuh, tetapi dibuang ke dalam sebuah sumur yang gelap. Fi ghayabatil jubb. Kemudian dari sumur yang gelap itu dia ditemukan oleh seorang rombongan, satu rombongan kafilah dagang ke negeri yang jauh, yang mereka ketika menemukannya, ya busyra hadza ghulam, mereka tidak terpikir untuk mengembalikan Yusuf kepada orang tuanya, tapi membawa Yusuf ke negeri yang jauh dan menjualnya sebagai budak. Ketika dia dijual sebagai budak, dibeli oleh Al-Aziz, ditempatkan di rumahnya, dimuliakan, dan kemudian ternyata ujian berikutnya sudah menanti. Dia digoda oleh tuan putrinya, seorang wanita yang tinggal di rumah tersebut sebagai istri dari tuannya, yang kemudian membuat bahkan karena Yusuf melarikan diri dari godaannya, membuat baju Yusuf sobek di belakang. Dari digoda, kemudian difitnah. Ketika sampai di pintu dan ketahuan suaminya bahwa Yusuflah yang justru menggodanya, kebenaran ditegakkan dengan kesaksian seorang ahli rumah tersebut dengan menyebutkan tentang baju Yusuf yang sobek di belakang. Dan itu menjadi bukti bahwa dia yang tidak bersalah, tetapi Yusuf tetap menjadi objek balas dendam dari wanita yang direndahkan oleh sesamanya para bangsawan di negeri Mesir dalam kasak kusuk mereka tentang Imra'atul Aziz atau istri sang pejabat agung. Sampai kemudian Yusuf alaihissalam dalam objek balas dendam itu, ketika dia melewati wanita-wanita yang kemudian memotong-motong jarinya karena terpesona pada ketampanannya, Yusuf alaihissalam memilih untuk masuk penjara daripada mengikuti apa yang diajakkan para wanita itu kepadanya. Masuklah dia ke dalam penjara, berjumpa dengan dua sahabatnya di penjara, dia berikan dakwah kepada mereka. Dia seru mereka untuk hanya menyembah Allah, meninggalkan berhala-berhala, tuhan-tuhan sesembahan yang lain, dan yang satu orang kemudian menemui ajal karena dihukum mati, yang satu orang kemudian menjadi pelayan raja. Kepada yang menjadi pelayan raja, Yusuf sudah menitip pesan agar menyampaikan tentang persoalannya, tetapi kawannya ini dilupakan oleh syaitan selama 7 tahun, sehingga Yusuf harus bersabar sekian lama di dalam penjara tersebut, sebelum akhirnya dia keluar dari penjara untuk menyiapkan sebuah negeri yang menjelang krisis, sebuah negeri yang hendak menghadapi paceklik. Dan dengan kebijaksanaan dan tata pemerintahan ilmunya Yusuf yang luar biasa, maka negara itu bertahan, bahkan memiliki simpanan yang makmur, sehingga negeri-negeri paceklik di sekitarnya penduduknya datang, termasuk saudara-saudara Yusuf, ketika Yusuf sudah menjadi seorang menteri perbendaharaan negara yang sangat dihormati. Yusuf menahan diri dari mereka dan mengatur supaya adiknya bisa datang, dan adik itu kemudian dengan tipu daya, dia jaga supaya tetap ada di sisinya, sampai kemudian di waktu berikutnya, bisa menghadirkan kedua orang tuanya, bersujud kepada mereka bersama-sama, dan akhirnya dia menyampaikan inilah takwil dari mimpi yang pernah ada, bagaimana Yusuf memuliakan
orang tuanya dan saudara-saudaranya di negeri Mesir yang kini ada di dalam kekuasaannya. Sampai akhirnya Yusuf memaafkan semua saudaranya, tidak menyinggung tentang apa yang telah mereka lakukan dulu, dan berkata, tawaffani muslimau wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan himpunkan aku bersama orang-orang yang saleh. Di akhir kisah Yusuf itulah Allah menitipkan pesan yang sangat kuat dalam sebuah ayat yang pendek namun sangat kokoh tentang dakwah. Ya, sebab tadi yang mengadu kepada Rasulullah minta diceritakan kisah ini adalah orang-orang yang sedang berada di jalan dakwah yang berliku. Demikian pula Yusuf alaihissalam, dalam kisahnya tidak ada yang lebih berliku-liku daripada hidup dari Yusuf alaihissalam sebagai seorang da'i penyeru ke jalan Allah, seorang nabi yang dengan kesabaran luar biasa melewati semua tantangan kehidupan yang harus dialaminya. Allah berkata dalam surah Yusuf ayat ke-108 sesudah menguraikan kisah Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Yusuf, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya para sahabatnya dan juga kita semua umatnya, qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalanku adalah ad'u ilallahi, aku menyeru manusia ke jalan Allah, ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata, di atas ilmu yang jernih. Ana wa man ittaba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang beserta denganku, wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku ini termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ayat fikih dakwah. Ayat ini adalah ayat yang memberikan kepada kita pemahaman akan bekal dakwah di jalan berliku, bahkan juga termasuk rambu-rambu yang harus kita perhatikan di dalamnya. Qul, katakan hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Maka yang akan kita tempuh ini adalah jalan dakwah. Dan jalan dakwah itu memiliki karakteristik khusus yang harus kita pahami sebelum kita terjun ke dalamnya. Yang pertama, karakteristik dari jalan dakwah itu adalah tulut tariq, panjang tempuhannya. Dakwah yang diamanahkan kepada kita adalah pekerjaan yang mungkin tidak akan selesai sampai seumur hidup kita. Rasulullah SAW di dalam perang Khandaq atau perang Ahzab di tahun ke-5 Hijriyah, ketika kaum muslimin sedang menggali parit dan menemukan batu yang sangat besar tak bisa dipindahkan, mereka memanggil Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengayunkan beliungnya memecah batu tersebut, di ayunan pertama ketika beliau bertakbir, memercik api yang tinggi dan batunya retak, ya, pecah. Kemudian beliau SAW bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat istana-istana merahnya dan umatku akan sampai di sana. Kemudian beliau mengayunkan lagi beliungnya, menghantam batu tersebut, pecah berantakan. Beliau berkata, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Persia. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat istana-istana putih di Persepolis, dan umatku akan sampai ke sana. Kemudian beliau ayunkan ketiga kali sampai batu itu pun pecah berantakan. Beliau berkata, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat gerbang-gerbang kota San'a di negeri Yaman. Dari apa yang disebutkan Rasulullah SAW dalam target-target dakwah di tahun ke-5 Hijriah itu, yaitu negeri Syam, negeri Persia, dan negeri Yaman, hanya sebagian yang sangat kecil, ya, termasuk sebagian kecil dari Yaman, dan sebagian kecil dari negeri Syam, yang pada saat beliau wafat telah berhasil dibuka atau dibebaskan oleh kaum muslimin. Adapun futuhat dari Syam, futuhat dari Persia, dan futuhat dari negeri Yaman secara sempurna baru tercapai di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, jauh bertahun-tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, ketika kemudian berdakwah, beliau tahu dakwah beliau tidak hanya pekerjaan beliau seorang, tetapi akan dilanjutkan oleh para penerus beliau. Karena jalan dakwah ini tulut tarik, jalan yang sangat panjang tempuhannya. Beliau pernah mengatakan, ya,
Risalah yang aku bawa ini akan memenuhi seluruh ufuk dari barat hingga ke timurnya. Tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali pasti akan didatangi oleh orang yang membawa risalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu juga adalah target yang panjang yang baru ya akan tercapai, bahkan mungkin jauh ya ribuan tahun dari zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tulut tarik, panjang sekali tempuhan jalan yang akan kita lewati di dalam dakwah ini, sehingga dikatakan oleh Syalbani, ya jalan Allah itu sangat panjang. Untunglah kita tidak diwajibkan untuk sampai ke ujung, kita hanya diwajibkan untuk mati di atas jalan perjuangan tersebut. Jadi kita tidak wajib sampai ke ujung, tidak wajib sampai berhasil total 100%. Tidak, kita hanya bagian dari proses dakwah yang terus berkelanjutan, tapi kita ingin kita mati di atas jalan tersebut, di atas jalan dakwah, di atas jalan perjuangan tersebut, karena tulut tarik. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah, betapa panjangnya yang harus beliau tempuh ya, dari negeri ke negeri, dari negeri Ur ke negeri Kaldan, ke negeri Kan'an, ke negeri Mesir, ya, ke negeri Kan'an lagi, ke negeri Makkah, ke berbagai tempat di penjuru bumi dikunjungi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mensyiarkan dakwah. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam, ya, betapa beliau tinggal di tengah kaumnya 950 tahun untuk berdakwah. Sungguh satu usia yang sangat dahsyat yang dihabiskan dalam rangka menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para nabi yang lain. Musa alaihissalam ketika memimpin Bani Israel belum berhasil membawa Bani Israel untuk sampai ke negeri yang dijanjikan, yaitu di Baitul Maqdis, sehingga beliau hanya memimpin Bani Israel untuk bebas dari Fir'aun, memenangkan Bani Israel di atas Fir'aun, dan kemudian tugas itu dilanjutkan oleh murid beliau Yusha bin Nun yang nantinya akan membawa Bani Israel menuju ke Baitul Maqdis. Demikian pula nabi-nabi yang lain, semuanya adalah yang kemudian terus berjuang dengan meyakini jalan Allah ini sangat panjang. Jadi jangan berpikir hari ini dakwah, besok pagi sudah berhasil. Jangan berpikir kalau hari ini kita berjuang, maka 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita sudah bisa memetik hasil. Tidak sama sekali, karena proses perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Terus akan ada tantangan-tantangan baru, terus akan ada objek-objek dakwah baru yang harus kemudian kita garap, yang kita tidak boleh berhenti karenanya. Jadi tulut tarik, panjang tempuhannya jalan dakwah ini. Yang kedua, karakteristik dari jalan dakwah adalah bahwa dia adalah jalan yang kathratul uqubat. Banyak sekali ya berbagai tantangan, rintangan, halangan, dan bahkan masalah-masalah yang akan kita hadapi di sepanjang perjalanan dakwah kita. Tidak ada dakwah yang mulus-mulus tanpa kesulitan. Tidak ada yang disebut dakwah kok enak-enak tanpa ada masalah. Ini sangat mustahil. Yang tidak berdakwah saja pasti menghadapi masalah, apalagi yang kemudian melaksanakan upaya-upaya dakwah. Maka kita belajar dari para nabi dan para rasul, para dai-dai agung yang telah mengukirkan sejarah yang gemilang di dalam Al-Quran dan juga dalam sirah Nabi SAW, bagaimana mereka kemudian menghadapi berbagai persoalan-persoalan tersebut. Ya, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ya ketika membangun kapal diejek-ejek oleh kaumnya, bahkan kaumnya membuang ya kotorannya di kapal yang sedang beliau bangun, setiap hari dikotori ya. Kemudian bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahkan sampai harus dibakar oleh kaumnya dengan diselamatkan oleh Allah. Ya, bagaimana kemudian beliau menghadapi persoalan-persoalan yang sangat pelik ya, ketika harus bertemu dengan Raja negeri Mesir, ketika harus berdebat dengan Raja Namrud, ketika harus kemudian membawa anak dan istrinya ke lembah Bakah, ketika diuji oleh Allah harus menyembelih putranya, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah menyimak kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam yang sangat luar biasa dalam menghadapi lika-liku dakwah yang mengombang-ambingkan nasib sampai sedahsyat itu. Demikian pula tentu pada diri pribadi Rasulullah Muhammad SAW, betapa banyaknya yang harus beliau hadapi di dalam perjuangan. Ya, beliau rela ya digelari penyihir, penyair, gila, ya, kemudian dukun, ya,
hanya demi menyampaikan risalah ini. Beliau diinjak kepalanya ketika sujud, beliau dijerat lehernya dengan tali ketika rukuk, beliau dituangkan ke kepala dan punggung beliau sallallahu alaihi wasallam itu kotoran dari perut unta yang menjijikkan dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pecah gigi beliau di dalam perang Uhud gitu ya, tertusuk oleh cincin-cincin besi melesak ke dalam pelipis beliau sallallahu alaihi wasallam, diracun di Khaybar oleh seorang wanita Yahudi, ya dan lain sebagainya. Betapa beratnya yang harus dihadapi persoalan-persoalannya dalam dakwah. Nabi Musa alaihissalam juga tidak serta-merta kaumnya mau taat, mau patuh, apalagi menghadapi musuh yang sangat kuat, musuh yang sangat berkuasa seperti Fir'aun. Sehingga Nabi Musa mengalami kepahitan-kepahitan yang luar biasa. Bahkan disakiti oleh kaumnya sendiri. Padahal mereka yang diselamatkan dan mereka melihat bagaimana mukjizat-mukjizat Nabi Musa itu tergelar. Tetapi mereka terus mengganggu dan menyakiti Nabi Musa alaihi salam sampai beliau mengatakan seperti direkam dalam surah As-Saff, ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, ya, bagaimana kemudian kalian itu menyakiti aku terus-menerus padahal kalian tahu aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ini yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihi salam pada saat itu sampai Rasulullah kalau merasa tersinggung atau merasa disakiti oleh sebagian di antara umatnya, beliau akan mengatakan rahimallahu akhi Musa faqad udhiya asyadda min hada. Jadi harus siap yang berdakwah dengan kasratul uqubat, banyaknya masalah yang akan dihadapi di sepanjang jalan dakwah. Yang ketiga, karakteristik dari jalan dakwah ini adalah qillatur rijal atau sedikit orang yang mau bergabung. Ya, berdakwah ini tugas yang berat, tugas yang susah, tugas yang tidak mudah, ya. Sedangkan ya manfaatnya secara duniawi mungkin belum terlihat sejak sekarang. Nah, maka ya, betapa beratnya orang-orang untuk bergabung dengan jalan dakwah. Kalau menikmati dakwah mungkin banyak yang mau, ya, menikmati dakwah, menikmati produk-produk dakwah, ya ikut pengajian itu ringan, tapi menyelenggarakan pengajian kan tidak mudah. Ya, membangun masjid, membangun jamaah lebih sulit lagi, membawa masyarakat ke masjid, mensolatkan orang hidup. Nah, kalau mensolatkan orang mati mudah, tapi mensolatkan orang hidup, ya, jelas adalah sebuah hal yang sangat sulit, ya, membuat orang yang semula tidak sholat menjadi sholat. Tantangannya yang sangat luar biasa. Ini adalah hal yang sangat berat sehingga qillatur rijal atau sedikit sekali orang yang mau bergabung di jalan dakwah. Makanya Allah mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan orang segolongan orang yang di antara kalian itu mereka yad'una ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan demikian itulah orang-orang yang akan beruntung. Karena mereka tidak banyak, karena mereka sedikit. Ini yang kemudian pasti kita akan rasakan di jalan dakwah. Kita akan mengalami kesendirian, kita akan mengalami kesepian, kita akan mengalami perasaan betapa sedikitnya orang yang ada di sekitar kita dan mau berjuang, mau berkorban, mau memberi untuk dakwah. Bukan hanya sekedar menikmati dakwah. Qillatur rijal. Wa adamatul ajr, untunglah kita diberitahu bahwa karakteristik jalan dakwah ini juga adalah jalan yang banyak pahalanya, besar pahalanya, besar ganjarannya di sisi Allah. Tidak ada yang lebih utama sesudah keimanan kecuali jalan dakwah yang akan menjadi pintu-pintu kebaikan yang sangat besar bagi kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia ke jalan Allah, ya, yang beramal saleh dan yang menyatakan sungguhnya saksikan bahwa kami ini termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang lebih baik perkataan dari orang-orang yang demikian. Jadi Rasulullah menjelaskan, wahai Ali, kata beliau,
Jika seorang mendapatkan hidayah dari Allah lewat perantaraanmu, khairul laka minad dunya wa ma fiha, maka akan menjadi lebih baik bagimu daripada dunia seisinya. Atau dalam hadis lain, khairul laka min khumurin na'am, lebih baik bagimu daripada unta yang berwarna merah. Teman-teman sudah pernah melihat unta berwarna merah? Jarang ya. Ada nggak unta berwarna merah? Ada tetapi langka, karena langka itulah dulu dianggap berharga dan ya nilainya sangat mahal. Sehingga kalau zaman sekarang mobil yang warnanya merah, bahasa Arab, bahasa Italianya merah itu Ferrari, mobilnya namanya Ferrari, nah itu pasti juga mobil yang mahal ya. Lebih baik bagimu daripada unta merah, lebih baik bagimu daripada Ferrari merah gitu ya, karena mahal memang. Yang namanya perjuangan di jalan Allah, membawa manusia ke hidayah Allah. Bari siapapun yang mengajarkan ilmu Allah, berdakwah di jalan Allah, maka malaikat-malaikat yang ada di langit, burung-burung yang sedang terbang, sampai semut-semut di dalam liangnya dan ikan-ikan di lautan, itu bersolawat kepada mereka. Itu dia senantiasa mendapatkan doa-doa kebaikan dari makhluk-makhluk Allah dimanapun. Dan barang siapa yang kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mensunnahkan sunnah kebaikan, dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan, dia mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan orang yang diserunya ke jalan Allah, dan bahkan bagi orang yang mengikuti amalan-amalan itu seterusnya tanpa putus ila yaumil qiyamah. Adamatul ajr. Ya, tidak ada yang lebih tinggi dari pangkat setelah kerasulan dan kenabian kecuali pangkat dalam ilmu dan dalam dakwah, dalam menyebarkan agama Allah. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan hadis, nahnul akhirun as-sabiqun, kita adalah kaum yang paling belakangan tapi yang paling duluan. Apa maksudnya? Yaitu kata beliau, kaum yang paling belakangan ditampilkan dalam sejarah peradaban manusia, umat Rasulullah itu yang paling belakangan, tetapi adalah kaum yang paling duluan di dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena adalah orang-orang yang menjadi umat Rasulullah ini umat yang berdakwah, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau dulu yang berdakwah pada zaman nabi-nabi sebelumnya itu hanya nabinya. Pada zaman Nabi Nuh yang berdakwah ya Nabi Nuh, tidak ada ceritanya apakah besannya Nabi Nuh berdakwah atau iparnya Nabi Hud berdakwah atau mertuanya Nabi Saleh berdakwah, itu tidak ada ceritanya. Tetapi kalau pada umatnya Nabi Muhammad SAW, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, ditampilkan di tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan dia memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi sebuah hal yang istimewa pada umatnya Nabi Muhammad, sehingga mereka menjadi al-akhirun as-sabiqun, orang-orang yang belakangan ditampilkan di muka bumi tetapi menjadi yang paling duluan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umat lain yang boleh masuk surga Allah sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukinya terlebih dahulu. Jadi ini hadi sabili, inilah jalanku. Jalan dakwah itu memiliki karakteristik yang harus dikenali oleh setiap dai yang memasukinya. Apa jalanku itu? Ad'u ilallah, aku menyeru manusia ke jalan Allah dengan segala yang aku miliki. Maka yang namanya berdakwah ke jalan Allah itu kita mendaya gunakan apapun yang ada pada diri kita untuk membawa manusia ke jalan Allah, bukan untuk setia kepada kita, bukan untuk kemudian pada kelompok kita, ya, pada bendera kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah tentu dengan perangkat-perangkatnya. Maka dikatakan dalam hal ini ada fikih dakwah atau pemahaman dakwah, yakni bahwa dakwah itu al-qudwah qabla dakwah. Al-qudwah qabla dakwah artinya kita berupaya untuk memberi teladan sebelum mengajak orang lain. Ini prinsip yang sangat penting dalam dakwah, adalah al-qudwah qabla dakwah, atau ya berusaha untuk menjadi contoh sebelum menyeru orang lain padanya. Yang kedua adalah at-ta'lif qabla ta'rif. At-ta'lif qabla ta'rif, atau mengikat hati sebelum memperkenalkan apa yang mau kita serukan. Jadi penting bagi kita ketika memasuki satu komunitas, sebelum kita berbicara tentang kebenaran, kebaikan, tentang risalah Islam,
tentang kewajiban-kewajiban syariat, kita perlu mengikat hati terlebih dahulu. Kalau objek dakwah kita anak-anak muda, hobinya apa? Suka futsal, kita ikut dulu futsal bersama mereka sampai hati mereka terpaut pada kita. Kalau perlu, kita yang traktir futsalannya, kita yang bayarin makan minumnya setelah selesai futsal. Ini bagian dari bagaimana kemudian ta'liful qulub, atau kalau istilah Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, serulah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan hikmah. Karena hikmah itu kemanfaatan yang bisa dirasakan orang dari kehadiran kita pertama-tama, dari kehadiran dakwah yang berikutnya. Jadi ya, taklif qabla ta'rif, kita mengikat hati sebelum mengenalkan. Ya, mau traktir, mau membersamai, mau jadi tempat curhat, ya, mau dekat, itu adalah modal dasar sebelum kita memperkenalkan. Wa ta'rif qabla taklif, dan hendaklah memperkenalkan sebelum memberi beban. Ya, jadi perkenalkan dulu, kasih contoh bahwa futsal pakai celana panjang itu tetap nyaman dan tetap enak. Sebelum kita mengatakan bahwa aurat dalam Islam itu antara pusar sampai lutut. Jadi kalau celana pendek itu terbuka aurat, itu dosa besar loh. Sebelum menjelaskan itu, at-ta'rif qabla taklif, kita memperkenalkan sebelum memberi beban. Kita berikan contoh, pakai celana panjang pun tetap asyik ketika futsal, kemudian baru nanti kita pelan-pelan menyampaikan. Kan lebih bagus kalau tertutup aurat, karena aurat itu sampai ke lutut gitu ya, itu pelan-pelan. Jadi at-ta'rif qabla taklif, memperkenalkan sebelum memberi beban. Yang berikutnya, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Kalau kita bisa membawa dia kepada agama Allah dengan cara yang mudah, dengan cara yang ringan, itu yang kita tempuh. Jangan langsung membebani dengan beban-beban yang berat. Wah, saya pengen sholat, cuman saya belum bisa sholat, belum hafal bacaan-bacaannya. Maka kita memudahkan, kita katakan yang wajib dari antara bacaan sholat, yang termasuk rukun, itu cuma surat Al-Fatihah. Yang lain nanti bisa menyusul. Yang penting sekarang Al-Fatihah dulu, kemudian ikut sholat, ikuti gerakannya, gitu ya. Itu namanya yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Wabasyiru wala tunaffiru, dan beri kabar gembira, jangan membuat lari. Jadi lebih baik memotivasi dengan hal-hal yang bisa membuat ya mad'unya atau objek dakwahnya bersemangat, daripada langsung menakut-nakuti yang membuat mereka kemudian lari dari syiar, lari dari dakwah, ya. Seperti Rasulullah SAW itu ya memberikan ya panduan, kata Bunda Aisyah, beliau selalu memilih yang lebih mudah selama itu bukan perkara yang haram. Itu panduannya. Dan ad'u ilallah, aku menyeru manusia ke jalan Allah, tentu segala yang kita miliki bisa kita perdaya gunakan. Jangan berpikir bahwa dakwah itu adalah yang ceramah seperti ini, yang bicara di mimbar, yang bicara di depan mikrofon seperti ini. Tidak, itu hanya bagian sangat kecil dari dakwah secara keseluruhan. Barangkali yang menyiapkan perangkat-perangkatnya, alat-alatnya, lebih banyak pahalanya. Barangkali yang kemudian menyebarkan publikasinya atau mendesain publikasinya, barangkali yang mendokumentasikan ataupun merekam, itu lebih banyak pahalanya, bisa jadi. Dan dakwah jauh lebih luas lagi, karena kita bicara tentang membawa manusia ke jalan Allah. Kita memberdayakan semua yang kita punya untuk membawa manusia ke jalan Allah. Contoh, kita punya keterampilan apa, atau kita punya hobi apa, pergunakan untuk jalan Allah. Wah, Tat, gimana mau untuk berjuang untuk berdakwah, padahal saya hobinya kebut-kebutan. Oh, hobi kebut-kebutan itu penting dalam dakwah. Nanti jadi si transportasi, tugasnya menjemput ustadz-ustadz yang sering telat ngisi kajian. Itu misalnya, itu yang kita sampaikan. Jadi apapun yang kita punya, kemampuan berdesain grafis, kemampuan fotografi, kemampuan memasak makanan yang lezat, semuanya berperan di dalam dakwah. Semuanya bisa diaplikasikan ke dalam dakwah, asalkan kita sama-sama ingin berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang senang ngopi bisa menyajikan kopi untuk pengajian-pengajian, bisa praktek cupping ketika kemudian menjadi intermezzo acara-acara ilmiah, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari bagaimana daya tarik dakwah dibangun dan kemudian menjadi sebuah kebaikan-kebaikan besar. Ad'u ilallah. Apapun yang kita punya, daya gunakan untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Yang berikutnya,
ala basiratin. Ya, tentu bekal ilmu juga penting karena dakwah ini menghajatkan kepada ilmu yang jernih, ya, bukti-bukti yang nyata. Kita di dalam dakwah tidak menyeru manusia kepada hal yang ajaib-ajaib semata-mata, tapi kepada ilmu yang tegak. Fa'lam annahu la ilaha illallah, hendaklah kamu ilmui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Maka seorang yang berkecimpung di jalan dakwah, dia tidak boleh berhenti belajar. Dia harus terus mengkaji, dia harus terus menambah kapasitas ilmunya, ya. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah para dai menjadi orang-orang rabbani, yaitu orang-orang yang senantiasa mengajarkan Alkitab dan senantiasa mengkajinya, mempelajarinya untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak melupakan untuk dirinya. Dia terus belajar, dia terus mengkaji, dia terus membaca, dia terus berdiskusi supaya kemudian ilmunya terus naik, terus meningkat. Seperti kisah Habib bin Suri An-Najjar di surah Yasin yang disebutkan Allah, wa ja'a min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi ittabi'u mursalin. Pada mulanya seorang yang bernama Habib bin Suri An-Najjar ini ketika berdakwah, kalimat berdakwahnya sederhana, ayo kita ikuti utusan Allah. Kenapa? Karena dia belum punya ilmu. Maka dakwahnya sebatas apa yang dia bisa, yaitu mengajak manusia untuk mendekat kepada utusan-utusan Allah. Tapi begitu dia sudah belajar, mengikuti para rasul, dia pun bisa menjelaskan kepada kaumnya, gitu ya, bahwa ya atakhidu min dunihi alihatan yuridunir rahmanu bidurri la tughni ani syafa'atuhum syai'a wa la yunqidun. Apakah aku akan mengikuti Tuhan-Tuhan sesembahan yang seandainya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, menghendaki kemadaratan bagiku, maka Tuhan-Tuhan sesembahan ini tidak bisa memberi manfaat sedikit pun padaku dan tidak pula bisa menyelamatkan aku. Nggak bisa nolongin, nggak bisa menyelamatkan aku. Kok aku sembah? Ya padahal ada Allah, Rabb, pencipta semesta alam. Ini kan berarti dia sudah belajar. Jadi dari semula dia tidak tahu apa-apa. Dia ngajak manusia untuk mengikuti para rasul. Setelah dia ikut ngaji dengan para rasul, dia bahkan bisa menjelaskan ya hal yang paling penting, yaitu tauhid kepada kaumnya. Ini yang luar biasa dari seorang Habib bin Suri An-Najjar. Ala basiratin, dia terus belajar. Ana wa manittaba'ani, yang berikutnya yang kita perlukan di jalan dakwah adalah berjamaah, amal jama'i atau amal bersama-sama. Bukan sekedar gerakan-gerakan pribadi yang sporadis, tetapi kita mengambil partner. Jangankan kita, Nabiullah Musa saja meminta kepada Allah supaya diberi partner dakwah, yaitu Harun. Demikian pula Rasulullah SAW disokong oleh Allah dengan kehadiran para sahabat beliau yang rela berkorban harta, jiwa maupun raga, kesemuanya untuk didharma baktikan di jalan dakwah. Jadi kita harus terus kemudian berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai pihak untuk menjalankan dakwah ini ya supaya sustain, supaya berkesinambungan, supaya simultan, supaya bisa terus-menerus berjalan, itu dengan bekerja sama, dengan satu sama lain saling mendukung, dengan saling menyokong. Jangan justru berpecah belah, jangan justru saling jelekkan, ya, jangan justru saling memperolok, karena kita sedang membangun sebuah rumah peradaban Islam untuk semua umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sedang sibuk membangun pondasi, jangan mencela-cela orang yang sedang menyiapkan genteng, ya, yang sedang sibuk membuat kusen untuk jendela dan pintu, jangan suka mencemooh orang-orang yang membangun batu bata. Karena besarnya Islam ini, maka kita tidak bisa berdakwah sendirian, melainkan harus selalu bersinergi, berkolaborasi, dan saling menopang, saling menguatkan satu sama lain. Dan ada amal jama'i, ada perencanaannya, ada tujuannya, ada proses untuk melaksanakannya dengan teratur, dimanage secara baik. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, harus terorganisir dengan baik, karena al-haq bila nidhamin yaklibul batil binidhamin. Orang ya dinisbatkan ucapan kepada Sayyidina Ali, kalau kebenaran tidak terorganisasi dengan baik, niscaya akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi dengan baik. Maka ana wa man ittaba'ani, dalam amal jami kita menemukan suatu ya yang terorganisasi dalam langkah-langkah dakwah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa subhanallah, maha suci Allah. Nah, dalam berdakwah ini harus disusun langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang baik, supaya jangan justru orang lari dari dakwah. Contoh, kita terlalu bersemangat tanpa kita sadari justru dengan kita menggebu-gebu membuat orang menjadi antipati kepada
dakwah. Dalam batas tertinggi misalnya Allah dalam Al-Qur'an memperingatkan jangan kalian mencela sesembahan-sesembahan selain Allah, ya, dewa-dewanya, agama-agama lain yang akan membuat orang-orang kafir balas mencela Allah, ya, mengolok-olok Allah tanpa ilmu. Itu kita dilarang, ya, melakukan hal semacam itu meskipun misalnya kita sangat bersemangat. Nah, Nabi SAW juga pernah menegur Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika mengimami di kaumnya, karena ketika Mu'ad bin Jabal mengimami di kaumnya, ternyata kaumnya protes, bacaannya terlalu panjang, sholatnya terlalu lama, sehingga banyak orang malas ikut sholat berjamaah. Nah, ketika Mu'ad bin Jabal ditegur, ternyata Mu'ad melaporkan, loh, saya itu kan ikut engkau ya Rasulullah, jadi saya itu jadi makmum dulu di Masjid Nabawi, baru pulang ke kampung saya menjadi imam. Maka saya ini kalau kemudian sholat, ya apa yang kau baca di Masjid Nabawi, saya baca ulang di kampung saya. Jadi sholat saya panjangnya dan lamanya sama persis dengan apa yang engkau lakukan di Masjid Nabawi. Apakah saya salah? Ya, kata Nabi SAW, karena kaummu tidak seperti kaumku. Ya, jamaahnya Mu'ad bin Jabal di kampungnya tentu tidak seperti jamaah Nabi SAW di Masjid Nabawi, jadi harus disesuaikan. Bacalah yang ringan untuk mereka, bacalah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ini menunjukkan jangan sampai kita membuat lari orang hanya karena kita terlalu bersemangat. Di dalam dakwah ini ada tadarruj, ada tahapan-tahapan sampai di mana kita bisa membawa orang kepada apa yang difahami dan dimengertinya menuju kepada yang lebih baik. Yang terakhir, wa ma'ana minal musyrikin. Jangan sampai rambu-rambunya dalam dakwah ini, jangan sampai kita justru mempersekutukan Allah, ya, dengan cara ketika kita berdakwah kita bukan mengajak kepada Allah tapi mengajak kepada loyalitas pribadi, mengajak pada kelompok-kelompok lebih tinggi daripada mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai terjadi. Jadi ini saya kira yang menjadi bekal kita dalam menempuh jalan dakwah berliku. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.